Dalam 48 jam terakhir, sejumlah besar peralatan militer Iran berhasil masuk ke wilayah Suriah melalui jalur darat dan udara. Konvoi truk logistik terlihat memasuki Damaskus dari arah Irak, dikawal ketat oleh pasukan elit Iran dan milisi Syiah lokal. Berdasarkan rekaman satelit yang bocor ke publik, setidaknya ada 6 peluncur rudal hipersonik jenis Fatah II, beberapa puluh drone kamikaze Shahed 238, serta unit tank modern T-90MS hasil upgrade Iran, yang sudah ditempatkan di pangkalan-pangkalan strategis militer Suriah. Pengiriman ini merupakan tanggapan langsung atas serangan udara Israel pada 17 Juli lalu yang menargetkan markas utama Kementerian Pertahanan Suriah. Serangan tersebut menewaskan 24 personel militer dan menghancurkan sistem radar pertahanan udara Suriah di jantung Damaskus. Pihak Iran menyatakan secara terbuka bahwa bantuan ini adalah bentuk dukungan resmi terhadap kedaulatan Suriah, sekaligus peringatan keras bagi Israel. Di sisi lain, para analis menilai langkah ini sebagai eskalasi langsung yang dapat memicu konflik regional berskala luas. Dalam pernyataan resmi, juru bicara IRGC mengatakan, "Kami tidak akan tinggal diam ketika sekutu kami diserang. Ini bukan hanya tentang Suriah, ini tentang menahan agresi yang berulang." Serangan Israel terhadap gedung Kementerian Pertahanan Suriah bukan terjadi tanpa latar belakang. Beberapa hari sebelumnya, wilayah selatan Suriah, khususnya di sekitar Suwaida dan Daraa, memanas akibat bentrokan berdarah antara dua kelompok lokal, suku Druze dan suku Badui. Suku Druze, minoritas berpengaruh yang tinggal di kawasan pegunungan, dikenal memiliki hubungan tak langsung dengan Israel. Sementara suku Badui, yang lebih terisolasi dan seringkali berpihak pada pemerintah Suriah, dilaporkan terlibat dalam penyerangan terhadap desa-desa Druze dengan dalih perebutan wilayah dan sumber air. Situasi makin rumit ketika media pro-Israel menyebut adanya upaya pembersihan etnis terhadap warga Druze. Dalam narasi resmi Israel, serangan udara terhadap gedung pertahanan Suriah disebut sebagai langkah pencegahan untuk melindungi kelompok minoritas tersebut. Namun, narasi ini dibantah keras oleh pemerintah Suriah. Dalam pernyataannya, Damaskus menuduh Israel menunggangi konflik lokal untuk melemahkan struktur pertahanan nasional dan menyebut serangan itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara. Iran menilai serangan tersebut sebagai bukti nyata bahwa Israel menggunakan isu sektarian untuk menciptakan kekacauan internal dan mempercepat disintegrasi Suriah. Maka, pengiriman bantuan militer dilakukan bukan hanya untuk melawan serangan dari luar, tapi juga untuk memperkuat posisi militer Suriah di tengah konflik horizontal yang memburuk. Sementara itu, ketegangan antara suku Druze dan Badui terus meluas hingga ke provinsi lain, memicu ketakutan akan pecahnya konflik sipil terbuka. Tak hanya mengirimkan perlengkapan militer, Iran juga mulai mengaktifkan personel militernya langsung di lapangan. Beberapa sumber intelijen di kawasan Timur Tengah menyebutkan, unit khusus dari IRGC, Iranian Revolutionary Guard Corps, telah masuk ke Suriah dengan identitas terselubung. Unit-unit ini dilaporkan bergerak di wilayah selatan Suriah, khususnya dekat perbatasan dataran tinggi Golan, wilayah yang sensitif karena kedekatannya dengan Israel. IRGC diketahui melakukan pengawasan langsung terhadap pengoperasian sistem rudal hipersonik yang telah mereka pasok, serta mengoordinasikan strategi pertahanan udara dengan tentara Suriah. Beberapa laporan tidak resmi menyebutkan bahwa sejumlah teknisi dan operator drone tempur Iran juga sudah mengambil alih kendali atas sistem UAV jenis Shahed 238. Drone ini diklaim mampu menembus sistem pertahanan udara Iron Dome milik Israel dalam simulasi yang pernah dilakukan di Teheran. Di lapangan, pasukan pro-Iran dari kelompok Hizbullah dan milisi Syiah Irak turut memperkuat pertahanan titik-titik strategis seperti bandara militer T4, pangkalan Mezeh di Damaskus, serta jalur logistik antara Aleppo dan Homs. Israel, di sisi lain, telah meningkatkan patroli udaranya dan memperingatkan bahwa kehadiran langsung Iran di perbatasan adalah garis merah. Pernyataan ini kembali memicu kekhawatiran akan terjadinya bentrokan langsung antara dua musuh bebuyutan tersebut. Situasi ini menempatkan Suriah dalam posisi kritis, menjadi medan proksi antara dua kekuatan besar yang bersiap melancarkan langkah lebih jauh. Menanggapi gerakan Iran yang semakin agresif di Suriah, Israel langsung meningkatkan kesiapan militernya. Fokus utama pengamanan terletak di sekitar dataran tinggi Golan, wilayah yang berbatasan langsung dengan Suriah dan menjadi titik rawan jika konflik memanas. Kementerian Pertahanan Israel secara resmi telah memerintahkan pengerahan tambahan jet tempur F-35 dan F-16 Isufa ke pangkalan udara Ramat David dan Hatzerim. Di saat yang sama, sistem pertahanan udara Iron Dome dan David Sling juga diposisikan ulang lebih dekat ke wilayah perbatasan utara. Militer Israel bahkan menggelar latihan militer dadakan, yang mensimulasikan serangan rudal dari Suriah dan Lebanon secara bersamaan. Langkah ini ditafsirkan sebagai bentuk persiapan jika serangan balasan Iran, melalui Suriah atau kelompok proksinya seperti Hizbullah,
benar-benar terjadi. Pemerintah Israel menyebut bahwa pengiriman senjata berat dari Iran merupakan eskalasi serius, dan menyatakan siap melakukan serangan lanjutan bila diperlukan. Namun hingga kini, Israel belum mengakui secara langsung bahwa pihaknya menjadi pelaku dalam penghancuran gedung Kementerian Pertahanan Suriah. Sementara itu, warga sipil di kota-kota utara Israel seperti Katzrin dan Majdal Shams mulai melakukan evakuasi mandiri. Sirene peringatan dan pos pertahanan sipil disiapkan kembali, mengingatkan pada masa-masa panas selama Perang Israel-Hizbullah 2006. Kondisi ini menciptakan tekanan psikologis di kedua belah pihak, dan komunitas internasional pun mulai khawatir. Apakah ini akan berkembang menjadi perang terbuka antara Iran dan Israel langsung di tanah Suriah? Di tengah ketegangan antara Iran dan Israel, posisi Suriah semakin sulit. Di satu sisi, Damaskus sangat bergantung pada dukungan militer dan logistik dari Iran untuk mempertahankan kedaulatannya. Namun di sisi lain, negara ini tengah menghadapi tekanan besar di dalam negeri akibat ketidakstabilan ekonomi, konflik sektarian, dan kerusakan infrastruktur pasca perang. Pemerintah Suriah secara terbuka menyambut baik bantuan Iran, menyebutnya sebagai bentuk solidaritas regional yang sah. Namun, para analis menilai bahwa kehadiran pasukan dan sistem senjata Iran yang begitu masif justru bisa memicu serangan balasan Israel yang lebih destruktif di masa depan. Sementara itu, rakyat Suriah masih terjebak dalam krisis kemanusiaan yang belum berakhir. Harga pangan melonjak tajam, listrik hanya menyala beberapa jam dalam sehari, dan rumah sakit beroperasi dalam kondisi minim pasokan medis. Kelompok masyarakat sipil mulai bersuara menentang eskalasi ini. Banyak dari mereka khawatir bahwa kehadiran Iran justru akan menjadikan wilayah mereka sebagai medan tempur baru. Presiden Bashar al-Assad tetap bersikukuh bahwa bantuan dari Iran adalah satu-satunya cara agar Suriah tidak dimanfaatkan secara brutal oleh kekuatan luar. Namun, tak sedikit pihak dalam internal pemerintah yang merasa Suriah telah berubah menjadi ajang proksi kekuasaan antara dua musuh besar, Iran dan Israel. Situasi semakin mengkhawatirkan setelah Hizbullah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa mereka siap sepenuhnya untuk membuka front tambahan jika Israel melanjutkan agresinya terhadap Suriah. Kelompok bersenjata yang berbasis di Lebanon Selatan ini telah lama menjadi sekutu strategis Iran dan memiliki jaringan milisi Syiah di berbagai wilayah Timur Tengah, termasuk di Suriah, Irak, dan Yaman. Menurut laporan intelijen dari sumber barat, beberapa unit elit Hizbullah telah bergerak mendekati perbatasan Lebanon-Suriah, membawa senjata berat, peluncur roket jarak menengah, dan sistem komunikasi tempur. Koordinasi dengan pasukan Iran juga dikabarkan semakin intens. Tidak hanya Hizbullah, kelompok milisi Syiah dari Irak seperti Kataib Hezbollah dan Harakat Al-Nujabah juga menunjukkan tanda-tanda siap dikerahkan jika situasi berkembang menjadi konflik terbuka. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa jika Israel melakukan serangan susulan, ia tak hanya berhadapan dengan Suriah atau Iran, melainkan jaringan penuh milisi yang tersebar di seluruh kawasan. Israel pun meningkatkan pantauan drone dan intelijen siber terhadap rute-rute komunikasi yang diduga digunakan oleh milisi tersebut. Namun hingga kini, tidak ada tanda-tanda deeskalasi. Sebaliknya, semua pihak tampak siap menekan tombol berikutnya. Dunia internasional masih terbelah menyikapi eskalasi terbaru ini. PBB sejauh ini hanya mengeluarkan pernyataan, keprihatinan mendalam, dan menyerukan semua pihak menahan diri. Namun, tak ada langkah konkret atau mediasi aktif yang dilakukan. Amerika Serikat secara tidak langsung menyatakan dukungan terhadap hak Israel membela diri, namun juga mengingatkan agar konflik tidak menyebar menjadi perang regional. Rusia, yang juga memiliki kehadiran militer di Suriah, memilih berhati-hati dan menyerukan koordinasi antara Suriah dan Iran agar tidak menyeret kawasan lebih jauh ke dalam kekacauan. Sementara itu, negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan UEA memilih diam, meski di balik layar disebut melakukan kontak diplomatik untuk mencegah konflik terbuka antara Iran dan Israel yang bisa mengganggu stabilitas ekonomi regional. Uni Eropa menyerukan agar akses kemanusiaan di Suriah tetap dijaga, mengingat ratusan ribu warga sipil kini berada di jalur potensial konflik. Beberapa LSM internasional bahkan telah mulai mengevakuasi staf dari kota-kota seperti Daraa dan Sueida. Namun dalam kondisi seperti ini, pernyataan keprihatinan tampaknya tak cukup untuk menahan tensi di lapangan. Masing-masing pihak sudah bergerak, dan waktu tampaknya menjadi faktor utama yang menentukan siapa akan menyerang lebih dulu. Situasi kini memasuki fase paling berbahaya. Tidak ada gencatan senjata, tidak ada mediasi, tidak ada peringatan resmi. Hanya gerakan senyap militer dan drone pengintai yang terus hilir mudik di langit perbatasan. Di perbatasan dataran tinggi Golan, suara dentuman ringan sesekali terdengar. Beberapa laporan menyebut itu uji coba sistem pertahanan atau mungkin peringatan kecil. Namun semua pihak tahu, serangan besar bisa terjadi kapan saja.
Iran tetap diam tapi aktif. IRGC terus memasok amunisi dan memperluas jaringan komunikasi militer. Suriah memperkuat titik-titik pertahanan dan menutup akses ke beberapa kota militer. Israel terus mengerahkan jet-jet tempurnya dan menyiagakan rudal-rudal interceptor di sepanjang wilayah utara. Warga sipil hidup dalam ketakutan. Sekolah ditutup, pasar sepi, dan rumah-rumah mulai digali bunker darurat. Puncaknya belum tiba. Tapi semua elemen sudah lengkap. Yang belum diketahui hanyalah siapa yang menekan tombol pertama, dan bagaimana dunia akan merespons ketika ledakan pertama benar-benar terjadi.